어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Riana Anggraini dengan NIM 210296 dari kelas RA3 Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan memaparkan mengenai dua materi bisnis internasional. Yang pertama mengenai definisi bisnis internasional dan yang kedua mengenai globalisasi dalam bisnis internasional. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan sebuah proses bisnis antar negara yang kegiatan bisnisnya melalui batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya masuk ke dalam perdagangan internasional dan manufaktur di luar negeri saja, tetapi juga mencakup industri jasa yang berkembang di bidang transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Selanjutnya, pengertian pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan keadaan suatu perusahaan yang dapat terlibat dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum yang ada di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini berupaya untuk memasarkan hasil produksinya ke luar negeri. Adapun tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional yaitu yang pertama, ekspor insidentil, yang kedua ekspor aktif, yang ketiga penjualan lisensi, yang keempat franchising, yang kelima pemasaran di luar negeri, yang keenam produksi dan pemasaran di luar negeri. Adapun beberapa hambatan yang ada dalam bisnis internasional yaitu yang pertama adanya perbedaan mata uang antar negara, yang kedua kualitas sumber daya yang rendah, yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Yang kelima, terjadinya perang. Dan yang keenam, adanya organisasi ekonomi regional. Ada beberapa peluang bisnis internasional di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih baik berasal dari kekayaan sumber daya alam dan berlimpahnya tenaga kerja yang dimilikinya. Yang kedua, konsumen di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari kultur atau budaya yang dapat dijadikan peluang bisnis. Dan yang ketiga, Indonesia belum terlalu banyak memiliki produk yang mampu bersaing di pasar internasional. Ada beberapa contoh bisnis internasional yang sudah memasuki Indonesia yaitu ada Dunkin Donuts, Levi's Jeans, Epson, KFC, LG, dan BlackBerry. Ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam bisnis internasional. Yang pertama, kurangnya kapasitas nasional. Yang kedua, lemahnya infrastruktur fisik. Yang ketiga, kurang kondusifnya kondisi sosial, politik, dan hukum. Yang keempat, rendahnya investasi asing. Yang kelima, biaya ekonomi tinggi. Dan yang keenam, tenaga kerja yang kurang kompetitif dapat membuat produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya, kita memasuki materi yang kedua yaitu globalisasi dalam bisnis internasional. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah sebuah proses integrasi internasional yang dapat terjadi karena adanya pertukaran pendapat, pandangan, produk, pemikiran, dan aspek lainnya yang ada di seluruh dunia. Adapun beberapa peranan globalisasi dalam bisnis internasional yaitu untuk meningkatkan peluang bisnis. Perusahaan dapat menjual produk dan jasa mereka ke negara lain serta dapat memperoleh sumber daya dan tenaga kerja dari negara lain. Yang kedua, untuk meningkatkan persaingan. Perusahaan harus dapat bersaing dengan perusahaan lain di seluruh dunia untuk memenangkan pangsa pasar. Yang ketiga, untuk meningkatkan inovasi. Perusahaan harus terus mengembangkan produk dan jasanya yang baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar global. Dan yang keempat, meningkatkan standar hidup.
Perusahaan asing telah menciptakan lapangan kerja dan investasi di negara berkembang yang telah membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ada dua faktor dalam globalisasi bisnis internasional. Yang pertama, kemajuan teknologi dan perubahan sosial budaya. Yang kedua, adanya konvergensi kebijakan ekonomi, politik, dan budaya di antar negara. Adapun beberapa dampak dalam globalisasi perekonomian dunia. Yang pertama, dampak positifnya yaitu adanya kebebasan pasar internasional, mudahnya ekspor impor barang, membangun bisnis e-commerce, dan masuknya perusahaan asing ke Indonesia. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, dapat terhambatnya perkembangan industri lokal, yang kedua meningkatnya kesenjangan sosial, yang ketiga impor melebihi ekspor, yang keempat munculnya gaya hidup investasi. Ada 4 tantangan globalisasi dalam bisnis internasional. Yang pertama, adanya perbedaan norma dan budaya antar negara. Yang kedua, adanya persaingan yang ketat. Yang ketiga, ketergantungan terhadap negara lain. Yang keempat, lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Adapun solusi yang dapat dilakukannya yaitu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan laju ekspor, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan infrastruktur. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu globalisasi saat ini telah menjadi fenomena yang sangat penting di seluruh dunia. Ada banyak dampak yang terjadi akibat globalisasi terhadap bisnis internasional, yaitu seperti adanya kebebasan dalam pasar internasional. Namun, globalisasi juga dapat menghambat perkembangan ekonomi industri lokal. Maka dengan begitu, seluruh masyarakat maupun negara yang terlibat dalam kegiatan bisnis internasional ini harus mampu untuk mengatasi dampak negatif yang timbul dan meminimalisir terjadinya perang antar negara. Berikut sudah saya jelaskan mengenai 2 materi bisnis internasional yang saya pelajari di semester 5 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara, SPDMM, yang sudah membimbing saya selama semester 5 ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua sukses selalu, jangan menyerah, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.